Kalau Kristen takut, kata kamu, mengatakan Yesus itu punya Tuhan, maka Kristen itu adalah Kristen yang gila. Ya, kira-kira seperti itu lah. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Betul. Iya. Tritunggal buang ke tong sampah. Berarti Roh Kudus buang aja ke tong sampah. Nah, ini lagi kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh orang yang sering benturin kepala ke ubin ini. Kamu kan pergi ke Madinah nih. Kamu kan pergi ke Madinah. Betul nggak kamu sampai sana lempar-lemparan batu? Lempar-lempar batu betul nggak? Mana? Coba lihat videoku. Mana ada aku lempar batu? Iya, tapi kan di sana ada lempar-lempar jumroh, betul nggak? Lempar jumroh itu haji. Iya, lempar batu. Ada kan di sana kan? Nggak ada, aku nggak ngerjain itu. Malu ya. Di video kali ini teman-teman, seolah-olah Edis TV memberikan leluasa pertanyaan dari Yusuf PI teman-teman. Tetapi nanti endingnya, ya di sini memang Yusuf PI kelihatan ya untuk memanas-manasi ataupun membuat keadaan semakin ricu. Bagaimana narasi-narasi yang digiringnya. Lihat endingnya teman-teman. Edis TV mempertanyakan mengenai batu itu. Dengarkan ini teman-teman. Definisi punya Tuhan berarti ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Ada yang dia ikuti, ada yang dia sembah. Oke, saya sebenarnya jawab. aku tidak mau mendebat hal itu. Kamu konfirmasi aja video itu betul ucapan kamu yang bikin. Apakah betul Yesus punya Tuhan itu adalah video kamu dari mulut kamu gitu? Baik, saya jawab. Gini Sob, makanya banyak orang tidak tahu definisi punya Tuhan itu apa. Punya Tuhan itu artinya punya tuan, punya sesuatu yang kepadanya kita patuh, kepadanya kita taat, kepadanya kita mengikuti. Di dalam Bible jelas Yesus patuh kepada Bapa di surga. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kehendakku adalah melakukan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang mengutus aku. Begitu. Cuman yang jadi masalah begini Sob, kalau Yesus punya Tuhan, Tuhannya Yesus bukan Allah Sob, tetapi Bapa di surga. Ini yang Muslim ini sering ini. Gak masalah. Gak masalah. Kalau misalnya yang ku konfirmasi aja ucapan kamu. Kalau untuk masalah siapa Tuhannya Yesus, aku nggak mau tahu gitu. Ya, itu betul Sob. Kalau pernyataan bahwa Yesus punya Tuhan, yaitu Bapa di surga, sampai sekarang saya berani mempertanggungjawabkan perkataan saya itu. Bahkan saya bilang begini, kalau orang Kristen tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus menuhankan Bapa di surga, orang tersebut perlu membaca Bible lagi. Begitu. Makanya baca Bible lagi, kau bilang mereka. Gimana? Kalau Kristen takut, kata kamu, mengatakan Yesus itu punya Tuhan, maka Kristen itu adalah Kristen yang gila. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Betul. Iya, betul. Cuman yang jadi problem begini, Sob. Kalau misalnya saya mengatakan Yesus punya Tuhan dan Tuhannya Yesus adalah Bapa di surga, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Muslim berbangga diri? Emang itu membuktikan Islam benar? Betul, artinya Yesus itu bukan Tuhan, dia hamba Tuhan. Kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, Sob, kalau kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu kesimpulanmu yang sesat. Kapan saya mengatakan? Bahkan saya mengatakan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus punya Tuhan, nama Bapa di surga. Cuman masalahnya orang tidak tahu punya Tuhan itu apa. Nggak protes aku masalah itu, nggak protes. Oke? Yang ketiga nih, video kamu yang ketiga. Apa itu? Tritunggal buang ke tong sampah. Berarti Roh Kudus buang aja ke tong sampah gitu. Nah, ini lagi kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh orang yang sering benturin kepala ke ubin ini. Sob, katanya kata kamu, kan kamu ngomong Tritunggal itu buang ke sampah lah. Gimana berarti Roh Kudus buang ke sampah dong? Baik. Jadi begini Sob ya, dengarkan saya Sob. Kalau pernah saya ngomong Bapa di surga, Roh Kudus buang ke tong sampah, maka saya ini sudah tidak pantas lagi dikatakan seorang Kristen. Nggak pantas saya dikatakan seorang Kristen. Yang saya katakan itu adalah doktrin. Karena begini Sob, ketika orang bilang Tritunggal, itu orang itu pemahamannya udah nggak sama, udah beda-beda itu. Karena Tritunggalnya Elia Miron nggak sama dengan Tritunggalnya Esra Soru. Coba undang Esra Soru dan Elia Miron bareng-bareng ngomong Tritunggal, nggak sama. Undang ini Rudi Yohanes ngomong Tritunggal, nggak sama. Tritunggalnya Rudi Yohanes, Tritunggalnya Esra Soru, Tritunggalnya Bom Tritunggalnya pulpen. Tenang, pelan-pelan. Kau bilang Kristen itu bingung. Tenang. Pernah lihat nggak videonya Bom Tritunggal itu 3 pulpen? Pernah dengar? Pernah lihat? Ada, aku lihat. Oke. Terus Tritunggalnya Elia Miron lain lagi, tubuh, jiwa dan roh. Tritunggalnya Esra Soru beda lagi. Tritunggalnya MYM beda lagi. Tritunggalnya Deki Gadas beda lagi. Makanya saya bilang buang itu ke tong sampah.
makanya dalam konteks diskusi itu pahami yang harus kita pegang itu adalah bahwa kita percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang harus kita pegang teguh. Makanya pada waktu itu saya diskusi dengan Elia Miron, begini konteksnya sob. Misal nih saya bilang begini, Elia Miron saja mengiyakan saya kok. Elia Miron tuh mengiyakan saya. Misal gini, misal ada seorang muslim namanya Muhammad. Oke, kemudian Muhammad ini ketika dia mendengar pemberitaan Injil dari saya memberitakan Injil kepada dia nih, dia menerima. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingin hidup meneladani Tuhan Yesus. Saya ingin melakukan segala perintah-perintahnya. Seperti itu. Ketika dia mengasihi, sedikit sob, biar saya selesaikan. Ketika dia mengasihi Tuhan Yesus, ketika dia ingin hidup seturut, segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, pertanyaannya, dia tidak peduli dengan Trinitas, Duinatur, Hipostasis, Union yang dijelaskan oleh Elia Miron. Jadi Tritunggal di situ maksudnya adalah Tritunggal yang dijelaskan Elia Miron. Bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sejak kapan saya bilang Bapa, Putra dan Roh Kudus? Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus itulah yang saya beritakan tiap hari di sini. Tapi kalau Tritunggal penjelasannya Bapak para pendeta karena beda-beda semuanya. Si Anu bilang tidak ada subordinasi. Si itu bilang ada subordinasi ontologis. Si Anu bilang oh begitu. Itu yang saya maksud. Makanya seandainya itu semua dibuang ke tong sampah, apakah dia akan diselamatkan? Elia Miron saja bingung nggak bisa jawab gimana. Silakan. Ya teman-teman jawaban Edris. Ya mau dia ngeles atau apa kan teman-teman bisa nilai kan kayak gitu. Saya nggak perlu mengkritik jawaban dia, nggak perlu. Bentar dulu Dis. Kau udah ngomong dari tadi. Artinya gini aja Dis. Aku sedikit menyimpulkan gitu ya. Dari penjelasan kamu tadi, itulah resiko menuhankan manusia. Itu akhirnya bingung. Sama-sama denom, sama-sama gereja aja, satu gereja. Bingung gitu. Nah, nggak ada yang benar konsepnya kayak gimana. Konsep Elia Miron atau Bom atau Ezra Soru yang betul. Ya makanya saya bilang Ini buang. loh, Ya makanya saya bilang buang. Makanya saya bilang buang itu. Yang saya maksud di situ adalah kamu ngomong betul. Makanya saya bilang karena Elia Miron juga beda sama Ezra Soru beda sama MYM beda sama Rudi Yohanes beda. Makanya saya bilang konsep-konsep yang mereka jelaskan itu Tritunggal versi mereka itu yang saya bilang buang ke tong sampah. Makanya saya bilang yang saya bilang itu tentang percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa di surga, hidup di dalam persekutuan Roh Kudus itu. Begitu Cok, biar kamu paham. Satu lagi boleh nggak? Yes, satu lagi nih. Silakan. Ada 4. Silakan. Ini tentang masalah kitab kamu. Perjanjian lama masih pakai kan? Perjanjian lama ya, tapi kita itu tidak hidup di bawah peraturan-peraturan yang lama. Kita hidup di dalam kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu yang aku bingung. Silakan. Yang dengan jawaban Kristen setiap masuk ke remku mereka bingung gitu tentang terkait kejadian 19 nomor 32 sampai seterusnya. Coba. Apa itu? Di situ ya di Kristen ini apakah bisa kusimpulkan melalui kitabnya boleh untuk yang Kristen perempuan meniduri ayahnya. Ini uncup ini gimana? Oke, kejadian. Baik, saya jawab. Kejadian pasal yang ke-19. Kejadian 19 Oke, nomor 32 itu boleh meniduri ayahnya. Oke, saya jawab Sob ya. Itu perikop itu berbicara mengenai Lot yang akhirnya dia pergi mengasingkan diri ya. Betul? Udah tahu. Oke. Sob, itu adalah cerita bagaimana asal-usul keturunan Lot. Bukan perintah Sob supaya orang biar seperti itu. Saya kasih contoh gini Sob ya. Saya kasih contoh. Di dalam Bible itu ada kisah bagaimana Daud itu berzina dengan Bathsheba. Diceritakan bukan berarti itu buat dicontoh, bukan. Diceritakan itu hanya sekedar menginformasikan bahwa inilah yang terjadi. Kalau diceritakan, Des. Kalau diceritakan bukan sebagai contoh, buat apa? Dimuat yang namanya kitab suci katanya. Kau ini mau ngibul. Baik, saya kasih contoh juga di dalam. Gitu. Buat apa nih? Nih. Silakan. Buat apa? Termasuk di dalam kitabmu yang katanya suci, tapi di sini dikatakan boleh meniduri wanita Kristen ya boleh meniduri orang tuanya. Menurut apa? Menurut cerita yang diambil dari Bible yaitu cerita Lot.
Oke, di mana di situ boleh meniduri orang tuanya, Sob? Marilah kita beri anggur ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia. Iya. Yang Boleh menjadi gitu di pertanyaan. agamamu. Yang perempuan tidur dengan ayahnya. Ya, kita maklum saja ya teman-teman ya, karena memang muslim ini kerjanya ya memang seperti itu. Oke, udah bisa saya jawab? Lah ini kitabmu, bantah. Ya, silakan bantah kitabmu. Baik, Sob, itu kan bercerita mengenai bagaimana keturunan orang-orang Moab. Kalau nggak salah itu keturunan orang-orang Moab ya. Keturunan Yakub itulah asal Moab. Keturunan Lot itulah asal usul orang-orang Moab, bukan? Betul nggak? Coba terusin. Di bait-bait terakhirnya. Demikianlah Ya, di terus bait-bait terakhir. terakhirnya. Nah, itu Bapak orang Moab yang sekarang. Nah, bapak orang Iya, Moab ini, sekarang. Ini kan itu perempuan udah melahirkan. Satu bapak orang Moab, yang satu bapaknya yang lain, kan kayak gitu. Karena ayahnya mereka tiduri, ya kan kayak gitu, mereka melahirkan anak. Ngeri juga di Kristen ini, boleh gitu meniduri ayah sendiri. Sudah? Ayo. Sudah, Sob? Dah. Oke. Jadi begini, Sob ya. Bible itu dia menceritakan segala sesuatu itu apa adanya. Mengenai orang Moab itu asal usulnya seperti itu. Mereka itu adalah keturunan Lot. Di mana Lot di situ diberi minum anggur oleh anak-anak perempuannya. Tetapi apakah itu untuk dicontoh? Bukan, Sob. Misalnya di dalam Al-Qur'an, saya kasih contoh, Sob. Di dalam Al-Qur'an ada saudara-saudara Yusuf yang membuang Yusuf ke sumur. Itu kan cerita. Apakah boleh membuang saudara ke dalam sumur? Boleh. Kamu punya saudaramu kau masukkan ke dalam sumur. Ini Uncu PI, channelnya rame. Karena dia rame, ada paus terbang terus, sementara Juma sepi. Mari kita buang Uncup ke sumur gitu. Terinspirasi dari kitab Yusuf. Bukan begitu, Sob. Baca Bible dan Gak baca nyambung. Al-Quran. Gak nyambung. Beda cerita. Tapi nggak apa-apa lah, Sob. Ini kalau gini, kalau kamu mau membanding Al-Qur'an itu apple to apple. Jangan kau banding jeruk dengan apel. Ceritanya perempuan di Kristen boleh meniduri ayah. Ayahnya sendiri, ayah kandung boleh ditiduri gitu. Itu pertanyaannya. Kalau kamu mau ambil contoh dari Qur'anku nggak ada yang kayak gitu. Jadi teman-teman sudah lihat ya orang Islam pola pikirnya gimana? Itulah sebabnya dia masih Islam. Jadi kita maklumi saja. Makanya dia masih Islam. Jangan Oke. kau banding itu apel dengan jeruk. Jangan kau banding, salah. Gini Kalau loh, kau Sob. mau banding ya sesuai dengan kejadian yang sama. Oke, Sob, begini, Sob. Coba dengerin saya. Kalau misalnya kamu menceritakan nih, ada di koran ada cerita. Misalnya, si Budi menagih utang, misalnya dibunuh begitu karena nagih utang. Apakah kamu akan menyimpulkan, berarti boleh ini membunuh kalau ditagih utang? Apakah kira-kira kamu menyimpulkan begitu, Sob? Kira-kira kesimpulanmu gimana? Gini ya Disya, kalau ada di Quran jangan dikarang-karang. Sebutkan ayatnya di mana. Di Al-Quran itu boleh meniduri ayah kandung. Kan sama dengan permasalahan yang kubawa. Sob, yang saya tidak di sini sesuai saya tidak bilang di kejadian dalam 1932. Quran. Sob, saya tidak pernah bilang di dalam Quran boleh meniduri ayah kandung, tidak boleh. Di dalam Bible Nggak ada ada, cerita. baik. Di dalam Bible ada cerita tentang asal usul nenek moyang orang Moab. Nenek moyang orang Moab itu berasal dari Lot. Bagaimana ceritanya? Karena pada waktu itu Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan. Kemudian larilah Lot bersama dengan dua anaknya perempuan. Lalu kata dua anaknya perempuan itu, bagaimana kita bisa menyambung keturunan? Karena kita semua akan mati. gitu. Lalu diberi. Bukan berarti itu adalah perintah supaya seperti itu, bukan. Ini Uncup gimana sih, Uncup? Baik, jadi gini, menurut Kristen untuk menyambung keturunan karena manusia udah berkurang, ya jadi seorang anak perempuan boleh meniduri ayah kandung. Ya gitu. enggak, tidak Sob, tidak seperti itu. Lah, kayak Kalau gimana? kamu Terus kayak menyimpulkan gimana? yang seperti itu, artinya kamu terlalu banyak membenturkan kepalamu ke ubin. Nggak bisa alasan, nggak usah alasan Ya sudah. sama aku. Ya Sob, Kan kayak saya gitu, tidak itu kan memaksakan. cerita di kitabmu. Ya udah, gini Sob, saya tidak memaksakan. Kalau kamu cerita di kitabmu. Kalau kamu menyimpulkan seperti itu pun tidak masalah. Saya masih maklum kalau kamu seorang muslim. Iya, Oke. boleh. Tadi kamu udah mengajukan 4 Baik, pertanyaan? Boleh, teman-teman. Kamu tadi udah mengajukan 4 pertanyaan. Gimana kira-kira? Boleh? Boleh gantian? Oh, mau gantian, tapi kesimpulannya boleh. Iya. Boleh gantian? Boleh? Aduh, aku pikir kamu jawabannya beda sama Kristen yang lain. Rupanya sama aja, Dis. Sama-sama botolnya dengan Kristen yang lain rupanya. Oke, sudah boleh gantian belum?
Kau mau nanya apa emang? Oke, Nah, baik. udah, Tadi kau oke, ganti baik, nanya. baik. Gini, Sob. Kamu kan pergi ke Madinah nih. Kamu kan pergi ke Madinah. Betul nggak kamu sampai sana lempar-lemparan terus? batu? Nggak ada. Lempar-lempar batu betul nggak? Mana? Coba lihat videoku. Mana ada aku lempar batu? Kocak. Iya, tapi kan di sana ada lempar-lempar jumroh, betul nggak? Lempar jumroh itu haji. Iya, lempar batu ada kan di sana kan? Nggak ada, aku nggak ngerjain itu. Malu dia. Malu dia. Nih, Bang Surya, bentar. Sini. Tanya nih temanku. Bang Surya, waktu kita pertama di sini sudah 11 hari kita di sini, ada nggak kita lempar batu? Nggak ada. Oke, tapi ada nggak? Tapi ada nggak di sana orang lempar-lempar batu? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Baik, kita tunjukkan ya. Sebentar. Ini bukan di Madinah, Sob. Sebentar. Aduh, memang berat ini Muslim mengakui kenyataan ini, teman-teman ya. Susah emangnya teman-teman. Susah emang mengakui Menjelaskan kenyataan yang ini. mana Berat yang mana mengakui melempar kenyataan. jumroh, yang mana umroh kan kayak Baik. gitu, yang mana melempar jumroh, rupanya nggak bisa ngebedain Baik. Kristen ini. Oke, Aduh. baik. Saya akan tunjukkan ya, Sob ya, bagaimana orang-orang Muslim itu melempar-lempar batu. Sebentar. Makin dilempar makin gede. Ini mereka main lempar-lemparan batu. Mereka naik haji ke Arab pakai pesawat. Umat Muslim menemukan rumah setan lempar-lempar makin. Oke, gini, aku jelaskan dulu biar kamu nggak salah gitu. Buya Sabu Ya, pernah bilang bang, naik haji itu bang seperti mainan Oh, ya. anak-anak. Lempar-lempar. ada tulisannya kuburan Abu Jahal. Kuburan Baik, Abu saya balikin Jahal. dulu. Oke? Oke. Betul nggak di sana main lempar-lempar Oke, batu, Sob? aku jelaskan dulu. Gini, silakan. kalau kuburan Abu Jahal, umat Muslim itu tidak wajib melempari kuburan Abu Jahal kayak tadi. Nah, itu bukan ritual ibadah, bukan. Tapi yang video kedua itu namanya melontar jumroh, dan itu bukan ada saat aku umroh, tapi itu adanya musim haji. Jadi Ya. haji dengan umroh itu beda, Des. Oke, kalau haji main lempar-lemparan batu nggak? Kalau haji ada namanya melontar jumroh. Dah. Oke, kenapa batu dilempar-lemparin? Kenapa main lempar-lemparan batu? Oh, baik. Kenapa melempar batu? Sebenarnya itu hanyalah sebuah simbol untuk membuang hal yang buruk pada diri kita. Oh, begitu. Kok jauh banget ke Arab? Kok jauh banget ke Arab? Lah, contoh nabinya di Arab kayak gimana? Berarti harus Kalau dicontoh Yes, buang. kalau nabiku, kalau nabiku mencontohkan di Indonesia, di Kalimantan, aku di Kalimantan lempar batunya. Oh, Ngapain aku lempar batu di Arab? Jadi arti daripada lempar batu adalah buang sial. Kacau. Sebentar, Bukan arti buang dari sial, artinya apa? Nih, ku jelaskan ya, apa itu melontar jumroh. Melontar jumroh itu adalah simbol untuk apa? Membuang hal yang negatif pada diri kita. Contoh ya, nafsu yang negatif dibuang, keburukan yang ada di dalam diri. Ah, tuh. Disimbolkan kayak gimana? Dari diri kita, ya. Dari diri kita, dari tangan kita, kita melempar sesuatu yang tidak baik dari diri kita. Itu makna gitu. jumroh. Oh, begitu. Jadi harus ke Arab gitu ya. Kacau. Harus ke Arab tuh. Nabinya mencontohkan di Arab. Oh, harus di Arab. Nabi mencontohkan di Arab. Baik. Satu ya, 4 ya, Sob ya. Ganti 4 nih. Terus yang kedua, Sob. 4 dia mau nanya. Loh, kamu kan mengajukan 4 pertanyaan. Gimana nih? Sob, Ya, kamu mengajukan 4 pertanyaan kan? Gini, Des. Gini, Gini, bentar aku dia mau kalau sholat ditanya. maghrib masalahnya. Cie alasan. Ini jam berapa? Mau Udah? sholat Di tempat maghrib. Udah 17.14. Ya sudahlah, jangan dipaksa. Makanya aku mau sholat maghrib. Jangan dipaksa. Uncup jangan dipaksa, nanti jemaah Nanti bubar. aku naik lagi gampang. Oke lah, Sob, Aku naik silakan. lagi masih banyak waktu. Silakan, Sob. Oke, ya. Silakan. Oke, baik. Mudah kali pertanyaanmu. Oke ya, Des ya. Ya, baik. Oke. Baik. Sampai jumpa lagi, Sob. Thank you. Ya, sama-sama. Sampai Sob. jumpa. Ya. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau mereka ditanya, maka disitulah detik-detik agama Islam itu akan bubar. Iya. Teman-teman, kekristenan itu sudah 2000 tahun ditanyakan, diuji, dan nggak ngamuk. Ketika agama Kristen ditanya itu nggak ngamuk. Tapi kalau Islam ditanya, saudara-saudara, awas Anda jadi tapir.
Ya. Giliran ditanya, dia langsung gelagapan. Oke teman-teman, videonya sudah kita tonton. Bagaimana diskusinya teman-teman? Memang luar biasa ya. Memang di sini giringan-giringan pertanyaan-pertanyaan ataupun mencoba memanas-manasi ditunjukkan oleh Yusuf PI. Tetapi memang bagaimana Edis untuk mengcounternya kembali dengan mempertanyakan masalah lempar batu itu. Tinggalkan di kolom komentar teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Dan terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya teman-teman, agar video yang saya upload kalian tidak ketinggalan notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menjalankannya. Salam kasih dari Terang Dunia.